Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kita akan membahas lanjutan yang kemarin, yaitu belajar bersama ujian madrasah tahun 2021 khusus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA MTS. Lanjut saja, kita akan membahas pilihan ganda nomor 26 terusannya kemarin. Ada di bab interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, kelas 7 ini ya. Kisi-kisinya adalah disajikan pencemaran oleh aktivitas kapal. Jadi ada pencemaran, siswa dapat menyelidiki pengaruh pembuangan limbah terhadap pencemaran air dengan benar. Jadi bisa jadi yang disuruh mengetahui bagaimana cara pencegahannya ya, cara menanggulanginya. Kita simak saja. Laut kita bisa tercemar limbah minyak, bisa jadi penambangan atau kapal tanker yang tumpah. Caranya bagaimana? Bisa dibakar airnya, bisa penebaran bakteri namanya bioremediasi atau penyisian. Yang saya bahas adalah yang nanti yang berkaitan dengan biologi, yaitu bioremediasi. Apa sih bioremediasi? Yaitu penebaran bakteri di seluruh permukaan minyak. Jadi seperti ini ya, contohnya ya. Ini adalah minyak. Minyak ada bakteri namanya bakteri Pseudomonas. Kemudian mengikatnya, kemudian bisa menghasilkan CO2 dan H2O yang terbang, bisa menguap ke atas. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk penanggulangan limbah minyak, jawabannya sementara yang ada di buku adalah bioremediasi, yaitu penambahan bakteri untuk pemecahan limbah minyak tadi menjadi CO2 dan H2O. Lanjut, kita akan membahas nomor 27, yaitu pengklasifikasian makhluk hidup. Yang keluar adalah di sini adalah disajikan kunci dikotomi atau kunci determinasi suatu tanaman. Berarti yang keluar nanti tanaman. Siswa dapat menentukan kunci dikotomi suatu tanaman tersebut dengan benar. Kita simak nanti ya. Perhatikan. Jadi gini, klasifikasi menggunakan kunci dikotomi atau kunci determinasi. Kunci determinasi adalah keterangan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kunci determinasi yang paling sederhana menggunakan kunci dikotomi. Nah, dikotomi itu artinya suatu makhluk hidup selalu terbagi menjadi dua. Dikotom dilakukan dengan memisahkan makhluk hidup berbeda menjadi dua kelompok. Caranya bagaimana aplikasinya? Perhatikan, ada contoh soal seperti ini ya. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, kita perhatikan baik-baik. Perhatikan kunci determinasi tumbuhan berikut. Langsung saja yang kamu baca adalah yang bawah sini. Kunci determinasi tanaman kacang tanah. Yang tepat adalah, setelah kamu membaca soal, langsung saja bayanganmu membayangkan ada kacang tanah di situ. Terus kamu lihat angka 1 di sini. Angka 1 pilihannya A atau B, tumbuhan tidak berpembuluh, atau B, tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah bryophyta atau lumut. Sedangkan tanaman kacang, tanaman padi, belimbing, semuanya memiliki pembuluh. Berarti jawabannya adalah 1B. Berarti pilih, berarti jawabannya antara A, C, dan D. Ini jelas salah ini, karena 1A. Setelah 1B, kamu lihat di sini. Nah, ya. Terus kamu lihat di sini 1B, kemudian kamu lihat, nah, ini ada kata 3 ini. Kita lihat ada, misalkan di sini langsung ada angka 3. Nah, tumbuhan berpembuluh. Kita lihat ini ya, semuanya ada 3A, 3B, 4B. Kita lihat yang 3A dulu. Biji tidak tertutupi bakal buah, biji tertutup bakal buah. Karena ini adalah kacang, berarti termasuk tumbuhan yang ditutupi bakal buah, berarti termasuk Angiospermae. Yang Gymnospermae itu cuma melinjo, pakis haji, kemudian cemara, hanya itu saja. Nah, berarti setelah 1B tadi, kemudian 3 apa tadi ya, biji tapi bakal buah, berarti 3B. Kita lihat setelah 2B, 3B, ini betul, yang betul hanya ini yang C, berarti setelah itu 5B.
memiliki akar serabut. Atau kamu bisa melihat langsung yang bagian bawah di sini. Bagian sini adalah harus menunjuk ke kacang tanah karena pertanyaannya adalah kacang tanah. Berarti yang belakang adalah 5B. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jadi seperti itu caranya. Langkah pertama kamu urutkan nomor 1, kemudian kamu cari, pilih misalkan 1A atau 1B, kalau bisa 1B, pilih yang 1B. Berarti A dibuang dan seterusnya. Lanjut. Kita masuk pilihan ganda nomor 28, sistem organisasi kehidupan di kelas 7. Kisi-kisinya adalah disajikan gambar sel. Ada gambar sel, berarti nanti siswa dapat menyebutkan bagian dan fungsi bagian sel yang benar. Intinya nanti ada gambar sel. Kamu disuruh menyebutkan nama bagian selnya dan fungsinya untuk apa. Titik. Caranya bagaimana? Kamu hafal saja bagian-bagian sel ini. Oke, kita bahas yaitu sel duluan. Kita akan bahas sel. Ini sel apa ini? Sel hewan ini ya. Yang sering keluar yang saya garis bawahi. Nukleus letaknya di tengah ya. Nah, kamu saya ajari dulu di manakah letaknya, bentuknya bagaimana. Nukleus di tengah, mitokondria yang sering keluar bentuknya seperti ini, lonjong, ini dibelah seperti ini. Kemudian yang sering keluar lagi badan Golgi, letaknya di pinggir, ada celah-celah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah badan Golgi. Nah, bisa kamu lihat di bagian sini ya. Ada retikulum endoplasma atau RE. Nah, gambarnya seperti ini, berliuk-liuk. Oke ya, saya ulangi lagi. Yang keluar adalah bagian-bagiannya. Ini nukleus, ini mitokondria, bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah badan Golgi, ini juga badan Golgi. Kemudian yang garis-garis yang dekat dengan inti namanya retikulum endoplasma. Sekarang kita bahas fungsinya dari keempat ini. Yang keluar yang mana? Ya saya juga nggak tahu ya. Kita lihat. Oke, kita akan membahas yang pertama nukleus. Nukleus itu fungsinya seperti ketua kelas, mengendalikan seluruh kegiatan. Kemudian sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma transport protein. Nah, simpel-simpel saja. Badan Golgi ekskresi sel, simpel-simpel saja ya. Kemudian mitokondria itu sintesis ATP atau respirasi. Dari ketiga 1, 2, 3. Nah, ini sama RE ya. Nah, kamu hafalkan ini. Keempat ini. Yang keluar yang mana? Dipelajari yang dengan baik. Jadi untuk menghafal ini perlu kamu screenshot ini supaya bisa menjadi bahan belajar kalian. Kita akan bahas lagi pilihan ganda nomor 29. Kita masuk ke sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan itu kelas 8 kalau nggak salah ya. Ini salah ini. Disajikan gambar organ pencernaan. Kamu harus dapat menyebutkan nama organ berdasarkan fungsinya. Berarti kamu harus hafal nama organnya sama fungsinya. Bagaimana cara belajarnya? Simak ya. Jadi gini anak-anak, simpel kok. Yang sering keluar itu biasanya ya ini lambung, kemudian hati, sama usus halus ini ya, sama ini pankreas ini. Tapi saya rekomendasikan itu lambung, pankreas, usus halus lah. Karena ini yang sering keluar mengenai enzim-enzimnya. Kita bahas satu-satu ya. Bagian sini tuh lambung, ini hati, pankreas ya. Kita bahas dulu yang lambung. Nah, ini ya. Lambung itu memiliki enzim HCl. Nah, ini untuk membunuh kuman penyakit ya. Jadi ada asam lambung untuk membunuh kuman penyakit, ada enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton sama renin. Jadi kalau istilah di MTS-nya Pak Ayes itu di sini ada PR. Nah, ada PR itu pepsin, renin sama asam lambung. Sedangkan di usus halus, nah, kita simak nih ya. Kita lihat kalau di usus halus itu ini ya, ada enzim tripsin, lipase sama amilase. Saya singkat ada TAL atau TAL. TAL kan bahasa Indonesianya panjang ya. Ini kan panjang sekali usus halus ini. Makanya TAL singkatan dari tripsin, amilase sama lipase. Jadi amilase itu bisa mengubah amilum menjadi maltosa, tripsin mengubah protein menjadi asam amino,
Kemudian enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Silahkan kamu screenshot ini dengan tadi ya, supaya kalian bisa untuk belajar. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut. Kita akan bahas yang terakhir ini ya di bahasan ini, yaitu pilihan ganda nomor 30, sistem pernafasan kelas 8, disajikan gambar organ pernafasan. Lagi-lagi nanti ada gambar ya. Kamu disuruh menjelaskan bagian organ. Nah, menjelaskan tuh bisa berarti namanya apa, fungsinya untuk apa. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan kita akan lihat bagaimana cara mengerjakannya. Jadi sistem pernafasan tuh organnya agak simpel kok. Ada hidung, ada faring, ini adalah ujung antara perbatasan mulut sama hidung. Kemudian ada trakea atau tenggorokan, ada bronkus, kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian di ujung-ujung sini, ini yang sering keluar, ini namanya adalah alveolus. Ini yang paling sering keluar, ini ujung dari paru-paru. Saya recommended lah ini yang keluar tuh bisa jadi yang ini, yaitu bagian alveolus. Terus fungsinya apa alveolus? Jadi alveolus tuh fungsinya untuk pertukaran gas. Jadi gas kita menghirup oksigen ya di sini ya. Jadi pertukaran gas oksigen atau O2 bertukar dengan CO2. Jadi CO2 itu keluar, oksigennya masuk. Jadi kalau ada penjelasan, kamu tulis saja ini adalah alveolus, fungsinya untuk pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Jadi gitu anak-anak, semoga 5 soal ini bisa membantu kamu dalam persiapan ujian madrasah. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, terburu-buru. Salam dari MGMP IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.